Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak James Evan Tumpuan selaku Head Investment Spesialis Bahana Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak James, selamat sore, apa kabar Pak? Sore Pak David, kabar baik. Terima kasih Pak James sudah Hari ini meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini harga saham gabungan lebih dominan bergerak di zona hijau Pak James, tapi fluktuasinya juga cukup tinggi. Sempat intraday menembus ke level 6.900-an, kemudian penguatan lebih ke arah terpangkas, bahkan tadi hampir sempat mendekati kembali ke level pembukaan di sesi pertama pada pagi tadi. Saat ini mencoba memberikan perlawanan, indeks harga saham gabungan kembali mengalami penguatan. Analisis dan review Anda secara teknikal fluktuasi yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, sebenarnya kalau kita lihat historical dari minggu lalu sih, tanggal 7 kan memang di tanggal 7 Februari itu ada koreksi yang cukup dalam ya. IHSG-nya bikin gap down sampai bahkan terendahnya di level 6.500 tanggal 11 Februari. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari pola pergerakan teknikal dalam 2 hari terakhir ini, kemarin di hari Senin ya sempat naik cukup signifikan, dan hari ini juga masih sedikit naik di intraday-nya. Sebenarnya ada merupakan aksi tutup gap secara teknikal sih, jadi reversal untuk tutup gap teknikalnya dari aksi yang telah terjadi tanggal 7 Februari kemarin. Nah, kalau kita lihat untuk pergerakan IHSG sebenarnya kalau misalkan saat ini bisa closing ya, kan terlagi kan masuk jam-jam closing ya. Kalau misalnya 6.850 sampai 6.890 bisa di closing, mungkin ke depannya masih ada tarikan kembali. Cuma apabila closingnya itu di flat ya, di opening di 6830, 6840, nampaknya kemungkinan besok akan koreksi. Jadi semoga harapan ini di IHSG-nya masih ditutup bisa di atas 6870-an lah ya. Semoga kita bisa lihat IHSG seperti itu untuk kedepannya agar bisa ada recover kembali. Baik, dari sisi sentimen tampaknya cukup sepi Pak, bursa Amerika tutup, kemudian juga dari sisi global juga minim. Namun yang menarik juga dari dalam negeri terkait dengan aturan DHE ini Pak. Ada rilis baru, kemudian ada perubahan baru terkait dengan beberapa substansi, artinya 100% ini ditahan disimpan, maksud saya bukan ditahan, di perbankan Indonesia untuk memberikan kekuatan ekonomi selanjutnya, begitu paling tidak nilai tukar rupiah kita bisa stabil ke depannya. Bagaimana Anda melihat posisi kebijakan ini kemudian disimpan di beberapa perbankan yang ada di Indonesia? Kebijakan kemudian juga sektor yang terdampak, Pak James? Ya, harapannya dengan adanya kebijakan DHI ini sebenarnya kan sektor perbankan kewajaran likuiditas meskipun dalam atau inflasi. Jadi dengan peningkatan likuiditas ini juga impact-nya juga buat perbankan yang menambah DPK juga gitu ya, nambah dana pengelolaan juga, likuiditas perbankan makin besar, dan juga sebenarnya nanti harapan juga perbankan mungkin lebih berdampak untuk bagaimana cara produk-produk ini ketika disimpan gitu ya, ketika DHI-nya masuk ke perbankan Indonesia juga sebenarnya memperkuat produk-produk untuk hedging falasnya juga dan lain-lain. Dan juga mungkin didampak juga ke cadangan devisa kita juga secara nasional juga, memang harapannya dapat mengurangi tekanan terhadap nilai tukar dolar rupiah. Yang kita tahu dalam 1 bulan terakhir ini memang dolar itu menguat cukup tajam ya, dari Desember bahkan dari Oktober itu penguatan dolar terhadap rupiah. Dan memang impact-nya sebenarnya ke saham-saham di sektor perbankan sih. Semoga bisa jadi katalis positif untuk peningkatan likuiditas gitu ya. Baik, kita akan coba ulas dari saham-saham perbankan big cap yang memang tidak bisa dipungkiri hari ini masih menjadi penopang utama penguatan indeks harga saham gabungan, meskipun terjadi beberapa fluktuasi harga terutama untuk BBCA dan BMRI menjadi penopang, kemudian juga menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Tapi saya mau ke BBRI terlebih dahulu, Pak James. Hari ini naik signifikan, data terbaru asing sudah mulai kembali masuk ke pasar domestik, dan buruan sahamnya adalah perbankan big cap, dan paling tinggi nilai pembeliannya pada perdagangan kemarin adalah BBRI. Analisis Anda untuk BBRI dan juga rekomendasinya?
Oke, kalau misalnya kita lihat memang kemarin net foreign buy-nya hampir 1 triliun. Memang kalau kita lihat masuk di sektornya di sahamnya lain BRI. Saat ini kalau kita lihat memang BRI ini 2 kali menguji area support level 3.850 ya. 3.380 merupakan area support yang diuji. Dan saat ini kalau kita lihat dia rebound dari area level supportnya di 850 berakhir di 120. Untuk target jangka pendek menguji resisten di level 4.380. Itu mungkin menjadi key point apabila 4380 tembus, ini menjadikan tanda untuk BRI bisa akan melanjutkan penguatan ke depannya gitu ya. Karena kalau kita lihat dari Desember ini nampaknya 4380 sampai 4400 jadi level resistance yang cukup kuat gitu ya untuk ditembus gitu ya. Apa sebenarnya yang menjadi daya tarik ini terutama bagi para investor asing untuk dalam hari ini atau dalam perdagangan kemarin lebih banyak masuk ke dalam saham BBRI, Pak James? Ya, mungkin kalau kita lihat secara overall ya untuk beberapa saham-saham BUMN, bank-bank BUMN seperti BRI itu secara valuation juga udah cukup murah ya, secara valuasi udah cukup murah. Jadi sebenarnya ini jadi momentum ketika kalau kita lihat secara historicalnya dari 1 tahun terakhir ini kan sebenarnya ya, BRI sempat di angka level 6.200 dan memang saat itu sudah cukup terdiskon 30-40%, dan nampaknya aksi profit taking dari para investor asing juga sudah perlahan selesai gitu ya dari ini. Jadi impactnya seperti itu. Dan juga kalau kita lihat memang sentimen-sentimen lain seperti yang adanya seperti Danantara dan lainnya juga jadi impact juga untuk pergerakan BRI secara kedepannya gitu ya. Baik, dari BBRI kita bergeser ke BBNI Pak, dan kebetulan juga masuk ke dalam listed companies update kami untuk hari ini. Harga total dana yang disiapkan untuk buyback ternyata dinaikkan ini dari 905 miliar menjadi 1,5 triliun rupiah. Bagaimana Anda melihat di tengah sentimen yang berkembang, potensi dividen juga untuk BBNI dengan kenaikan signifikan intraday 4750 dan mudah-mudahan ini dipertahankan menjadi intraday tertinggi di penutupan sesi kedua hari ini. Ya, kalau kita lihat 3 hari terakhir ya, Pak David dan teman-teman dari channel, itu sudah naiknya 10% ya. Kalau kita lihat dari tanggal 14 Februari Jumat, itu sebenarnya pergerakan BNI sudah naik 10%, sudah cukup signifikan. Kemungkinan dalam pergerakan teknikal di hari-hari ke depan, ada potensi koreksi dulu ke level 4.680, lalu melanjutkan untuk tarikan kembali ke level 5.175. Level 5.175 merupakan target yang mungkin harus dicapai BNI dulu untuk reversal, karena ketika 5.175 ditembus itu bisa berpotensi membentuk pola reversal double bottom di Bank Negara Indonesia gitu ya. Jadi level-level itu yang mungkin harus dijaga, dan saat ini memang udah potensi sedang bergerak reverse dari level terendahnya di level 4.070 pada tanggal 12 Februari kemarin. Seperti itu Pak. Baik, tapi sebelum ke 5.100 pencapaian hari ini di 4.750, resisten berapa yang harus ditembus terlebih dahulu untuk BBNI? Oke, sebelum ke 5.100 dan dia membuat pola double bottom, sebenarnya key point sebelumnya ada di level 4.880 sampai level 4.900 yang memang harus dijaga dalam 1 minggu ke depan untuk kita lihat untuk reversalnya dari BNI. Jadi sebenarnya sebelum ke 5.175 ada level 4.880 sampai 4.900 untuk resisten terdekatnya gitu. Baik, penutupan hari ini di 4750 menguat signifikan di 3,94%. Kita bergeser ke BMRI, Pak James. Hari ini fluktuasinya juga cukup tinggi. Tadi sempat ditarik ke zona merah ke 5375. Kemudian berbalik ke zona hijau ke 5450. Catatannya adalah BMRI sudah mengalami kenaikan signifikan dan sudah kokoh berdiri di atas di level 5.000-an kembali, di 5.400-an bahkan hari ini. Ya. Jadi kalau kita lihat selama seminggu terakhir, tepat dari tanggal 11 Februari, Bank Mandiri itu sudah naik hampir 16% ya, kalau kita lihat ya dari kemarin. Kalau kita lihat di 11 Februari itu turunan cukup dalam banget sampai level support level ini di level 4.700-an ya. Nah kalau kita lihat untuk saat ini untuk Bank Mandiri sebenarnya masih ada gap-gap kecil yang memang harus ditutup ya untuk pergerakan dari Bank Mandiri, di mana terdekatnya adalah level 5.625 dan juga nextnya setelah itu di level 6.000. Jadi terdekatnya saya lihat masih ada
potensi ke 5625. Cuma untuk dalam 1 sampai 2 hari ke depan, kalau kita lihat hari ini closing di pola doji, mungkin ada koreksi dulu ya, karena kenaikannya sudah terjadi dari tanggal 11 sampai tanggal 18 ini pergerakan Bank Mandiri sudah naik hampir 6 hari berturut-turut. Jadi kemungkinan ada besok ada potensi koreksi dulu, lalu selanjutnya akan tarikan selanjutnya ke level 5.600. Ya, dengan pantulan yang cukup signifikan, terendah di 4.880-an Pak James, kemudian sekarang sudah di 5.400. Ini sudah merubah pola tidak dari pergerakan saham BMRI, paling tidak untuk jangka pendek saja? Oke, untuk jangka pendek sebenarnya secara tren minornya sebenarnya udah mulai reversal ya. Cuma kalau secara big picture, secara primary trendnya, secara kita lihat memang masih downtrend ya dari bulan September ya. Cuma seenggaknya nih ada reversal pattern yang memang melihat Bank Mandiri udah mulai kembali lagi ke area level 5.500-an seperti itu. Jadi masih ada potensi buat reverse kembali gitu ya. Baik. Dari perbankan Bank Himbara kita beralih ke BBCA, Pak. Kurang lengkap rasanya kalau kita tidak ulas BBCA. Hari ini berbalik melemah di 0,27 ke 9.300. Intraday hari ini tadi sempat ke 9.575 ini. Analisis dan rekomendasi Anda, profit taking terjadi untuk BBCA usai sentuh ke 9.575? Ya, oke, kalau kita lihat memang polanya BCA mungkin berbeda dari beberapa bank himbara lain, di mana di bank himbara lain kan reversal pattern-nya terjadi ya. Kalau kita lihat memang BCA ini dari tanggal 7 sampai tanggal 13 ini memang polanya lebih ke konsolidasi di level 8950 sampai 9325 gitu ya, terjaga di level tersebut. Hari ini memang sempat intraday high-nya 9.575 dan memang closing di dekat-dekat 9325 9300. Mungkin untuk saat ini, untuk kedepannya kita masih menunggu beberapa candle-candle ke depan untuk reverse seenggaknya key point-nya dari level 9.900 ya, untuk membuat BCA ini lebih firm lagi untuk reverse. Jadi untuk saat ini mungkin dalam pergerakan 1-2 hari ke depan berada di range 9.225 sampai 9.550 gerakannya dalam 1-2 hari ke depan. Baik, analisis dan rekomendasi dari saham-saham perbankan big cap pemirsa yang hari ini menjadi penopang dan sekaligus menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan, dan semoga bisa menjadi referensi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak James, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan sekaligus update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.